Halo Sobat Cek Faktate, apa kabar? Kembali lagi bersama kami yang akan membedah kabar terbaru dari panggung sepak bola Asia Tenggara. Kali ini datang dari rival klasik Indonesia di ASEAN, siapa lagi kalau bukan Malaysia. Skuad Harimau Malaysia U23 diam-diam memanaskan mesin tempur mereka jelang Piala AFF U23 ke 2025. Dua laga uji coba, dua kemenangan. Hasil manis ini jadi sinyal keras bahwa Garuda Muda harus waspada, kalau tidak, sejarah pahit di pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa terulang. Lalu seperti apa persiapan Malaysia? Mengapa sang pelatih justru masih belum puas meski dua kemenangan sudah dikantongi? Dan apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia U23 di tangan pelatih barunya nanti agar tidak kecolongan? Yuk kita bongkar faktanya satu-satu, hanya di Cek Faktate. Malaysia U23 menutup rangkaian awal pemusatan latihan mereka dengan catatan bersih. 2 kali menang dalam 2 laga uji coba melawan tim-tim senior Liga Super Malaysia. Kemenangan pertama diraih dengan skor tipis 1-0 atas PDRM FC. Kemudian mereka tampil lebih buas dengan menghajar Melaka United 4-1. Bagi banyak pengamat, kemenangan atas Melaka United jadi penanda penting. Pasalnya, Melaka United walau sempat degradasi, memiliki materi pemain senior yang kualitas fisiknya lebih siap ketimbang skuad U23 manapun. Artinya, anak-anak muda Malaysia ini sudah mulai membiasakan diri menghadapi tekanan dan kontak fisik keras, salah satu kelemahan yang sering jadi sorotan generasi Harimau Muda sebelumnya. Menariknya, meski performa Malaysia U23 terlihat meningkat, sang pelatih Nafuzi Zain tidak mau terbuai. Dalam konferensi pers usai laga, ia menegaskan kemenangan hanya berarti angka, bukan jaminan skuadnya benar-benar siap. Sebagai mantan pelatih Terengganu FC, Nafuzi terkenal perfeksionis. Ia melihat celah pada tempo permainan, stamina, hingga transisi bertahan yang belum mulus. Beberapa pemain juga masih kerap kehilangan posisi ketika lawan melakukan serangan balik cepat, sinyal kelemahan yang bisa dimanfaatkan tim lawan, termasuk Indonesia. Saya lihat progres, tapi progres itu harus berlanjut. Kita belum di level ideal, tegas Nafuzi. Indonesia U23 harus benar-benar waspada jika melihat sejarah rivalitas dengan Malaysia. Dalam banyak turnamen kelompok usia, duel Indonesia vs Malaysia sering menjadi laga yang syarat gengsi, tak jarang pula berakhir dramatis, bahkan kontroversial. Di Piala AFF U23 2025, Malaysia datang dengan kepercayaan diri baru, persiapan lebih panjang. Kerangka tim muda stabil, banyak pemain Malaysia U23 bermain di Liga Super. Pelatih punya visi dan berani menuntut standar tinggi. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 masih dalam fase penataan ulang usai ditinggal Shin Tae-yong. Kursi pelatih kepala masih dalam tahap finalisasi, program latihan belum 100% berjalan mulus, less problem klasik. Ketersediaan pemain inti sering bentrok dengan jadwal Liga Pertama. Jika Garuda Muda lengah, Malaysia bisa jadi batu sandungan besar. Salah satu sorotan utama di skuad Malaysia U23 adalah Fergus Tierney. Pemain muda berdarah campuran Malaysia Skotlandia ini tampil konsisten sebagai motor serangan di 2 laga uji coba. Fergus bukan cuma andal mencetak gol, tapi juga rajin membuka ruang, menjadi pemantul bola, sekaligus punya visi umpan yang matang. Dia diprediksi bakal jadi pemain kunci Malaysia U23 di Piala AFF mendatang. Jika Timnas Indonesia U23 gagal mematikan pergerakan Tierney, bukan tidak mungkin dia jadi sumber masalah di pertahanan Garuda Muda. Melihat progres Malaysia, Indonesia wajib menyiapkan beberapa langkah antisipasi. 1. Pertahanan disiplin Malaysia akan mainkan bola cepat, wajib pressing ketat. 2. Stamina prima Malaysia sedang memoles tempo, maka stamina pemain Indonesia tak boleh kedodoran di babak kedua. 3. Kesadaran taktis Timnas U23 harus punya skema antisipasi serangan balik Malaysia yang sering mematikan. 4. Mental laga besar rivalitas Malaysia vs Indonesia sering panas, pemain muda harus kuat mental agar tidak terpancing emosi. Jangan sampai Indonesia mengulang sejarah lengah di menit akhir yang beberapa kali merugikan Garuda Muda di duel ASEAN. Di atas kertas, Indonesia masih punya materi pemain lebih unggul diaspora muda, nama-nama yang main di Liga 1, dan dukungan supporter fanatik. Tapi, tanpa program latihan matang,
lawan yang lebih siap bisa menjagal mimpi Garuda Muda. Karena itu, Sekhotet mengajak publik untuk terus mengawal. Siapa pelatih kepala timnas Indonesia U23 definitif? Seberapa serius TC dijalankan? Apakah PSSI menjamin pelepasan pemain muda oleh klub? Malaysia U23 sudah tunjuk taring, Indonesia U23 wajib waspada. Persaingan di ASEAN tak lagi bisa disepelekan. Kita pernah jadi raja, tapi rival kita juga tidak tinggal diam. Di balik dua kemenangan beruntun, strategi Malaysia U23 di bawah Nafuzizin sebenarnya punya pola menarik. Para pengamat Liga Malaysia melihat pola permainan Malaysia U23 semakin mengarah ke model positional play Eropa modern. Apa itu positional play? Secara sederhana, pola ini menuntut para pemain menguasai area vital lapangan, menekan lawan di sepertiga akhir, dan mengandalkan variasi build-up dari kaki ke kaki dengan kecepatan transisi tinggi. Saat melawan PDRM FC, Malaysia U23 terlihat masih kaku di babak pertama. Tempo lambat, umpan sering terputus. Namun di babak kedua, terlihat peran Fergus Tierney sebagai pivot serangan mulai aktif. Ia tidak hanya bergerak di antara garis pertahanan lawan, tetapi juga menarik bek keluar dari posisi. Hasilnya, celah tercipta untuk second line masuk menusuk kotak penalti. Inilah mengapa, meski hanya menang 1-0, Nafuzi melihat sinyal progres. Mereka sedang membangun pola agar goal chance bukan hanya dari sayap, tapi juga second line, tembakan jarak jauh, dan set piece. Laga kedua melawan Melaka United lebih serius. Para pemain Melaka yang lebih senior cenderung bermain keras untuk menekan Harimau Muda. Namun, Malaysia U23 justru menunjukkan daya tahan fisik membaik. 4 gol yang tercipta semuanya hasil skema berbeda. 1 gol pertama, penetrasi sayap kanan, cutback. 2 gol kedua, tembakan jarak jauh setelah build-up sabar. 3 gol ketiga, skema set piece. 4 gol keempat, serangan balik cepat. Inilah poin penting Malaysia U23 sekarang tidak hanya bergantung pada satu cara menyerang. Artinya timnas Indonesia U23 harus siap dengan berbagai kemungkinan. Tidak bisa hanya bertahan blok rendah atau berharap pressing sporadis. Indonesia wajib punya taktik adaptif. Untuk memahami potensi ancaman, mari kita kenal beberapa nama penting Malaysia U23. Fergus Tierney lahir di Malaysia, punya darah Skotlandia. Tierney dikenal disiplin taktis sejak junior. Bermain di posisi gelandang serang, dia punya kemampuan syuting 2 kaki sama baik. Di Liga Super Malaysia bersama JDT2, ia rutin mendapat menit bermain. Alif Iwan, bek kiri tangguh, mobilitas tinggi, rajin overlap, stamina luar biasa. Di uji coba, crossingnya beberapa kali menciptakan peluang. Rizal Ghazali Jar, pemain sayap yang disebut-sebut pewaris kecepatan Safawi Rashid. Skill 1 lawan 1 bagus, tipe pengganggu fullback lawan. Rahman Khalid, penjaga gawang utama Malaysia U23. Refleks cepat, salah satu kiper muda paling menjanjikan di Asia Tenggara. Skuad ini rata-rata sudah main di Liga Super, mental tandingnya terasa. Inilah yang jadi PR Timnas Indonesia U23. Para pemain kita yang masih minim jam terbang senior sering kewalahan menghadapi duel fisik. Rivalitas Indonesia dan Malaysia di level senior terkenal panas. Tapi di level usia muda juga menyimpan banyak cerita. 2011 SEA Games di Jakarta, Indonesia U23 kalah adu penalti lawan Malaysia di final. Stadion GBK senyap, mimpi emas pupus di kandang sendiri. 2017 SEA Games Kuala Lumpur, Indonesia U23 membalas, menyingkirkan Malaysia di semifinal lewat gol tunggal Evan Dimas. Namun publik masih ingat betapa ketatnya laga itu, duel fisik keras dan mental baja jadi penentu. 2023 Piala AFF U23 di Thailand, Indonesia U23 gagal menembus final setelah kalah dari Thailand. Sementara Malaysia gagal di babak grup. Kini Malaysia punya misi menebus kegagalan itu. Indonesia juga menatap kebangkitan generasi baru. Gusnul yakin, pengamat senior, pernah bilang, di ASEAN, Malaysia itu rival klasik. Kalau kita lengah sedikit, mereka bisa mencuri momentum. Timnas muda kita harus kuat mental. Karena Malaysia main keras bukan main kotor, tapi mereka tahu cara memanfaatkan celah.
Hal senada diungkap pelatih Akademi asal Surabaya, Rudi Eka Priyambada. Malaysia U23 sekarang disiplin taktisnya naik. Kalau Indonesia U23 masih mengandalkan skill individu tanpa pola rapi, bakal berat. Kita harus siap fight, pressing, stamina top. Hingga Juli tahun 2025, publik sepak bola Indonesia masih menunggu siapa pelatih definitif Timnas Indonesia U23. Shin Tae yang sudah dilepas PSSI. Indras Jafri kini jadi PLT Direktur Teknik. Isu berembus bahwa ada pelatih Eropa yang sedang didekati. Pertanyaannya, siapkah PSSI menyiapkan tim hanya dalam hitungan pekan? Beberapa nama pemain diaspora U23 September RT Rafael Struijk, Arhan Kake, hingga Evertjaner diharapkan kembali dipanggil. Namun, klub-klub Eropa sering berat melepas mereka di luar kalender FIFA. Kalau skuad tidak utuh, Malaysia yang lebih siap bisa sangat merepotkan. Sobat Cek Fakta, inilah fakta yang harus kita pegang. Rival kita tidak tidur. Malaysia U23 sudah pasang gigi. Kalau Garuda Muda mau terbang tinggi di Piala AFF U23 2025, maka persiapan tak boleh setengah hati. Cek Fakta akan terus memantau bocoran line up, update kondisi pemain diaspora, drama penunjukan pelatih baru, hasil uji coba dan potensi laga panas di fase grup. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng, dan tinggalkan komentar. Siap lawan Harimau Muda? Biar kita tunjukkan semangat Garuda tak gentar. Karena di sepak bola, rumor banyak, tapi di Cek Fakta hanya fakta yang kita sajikan.